Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai penyalahgunaan posisi dominan dalam perspektif kejahatan korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perkenalkan, nama saya Andini bersama rekan-rekan saya yaitu yang pertama Ritmi Ranti, Segar Limbong, Selsianti Timpin, dan Robin. Di sini kami akan membahas artikel ini. Yang pertama yaitu bentuk penyalahgunaan posisi dominan sebagai kejahatan korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Posisi dominan diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terkait dengan kualitas penyalahgunaan posisi dominan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi, maka akan melihat dari beberapa pedoman KPPU berkait dengan penyalahgunaan posisi dominan terhadap pasal 25 sampai pasal 29 dapat menentukan kualifikasi pelaku usaha dapat dikenakan pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki salah satu tujuan, yaitu untuk pelaku usaha untuk dapat mengembangkan kegiatan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya dengan perilaku yang tidak merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Berdasarkan pasal 25(1) atau kelompok, pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tidak mutlak dilarang. Namun, yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki pelaku usaha mungkin dapat mencapai posisi dominan dengan cara yang sah, misalnya dengan efisiensi perusahaan dan inovasi terhadap produk. Ketentuan undang-undang persaingan yang berkaitan dengan penyalahgunaan suatu posisi dominan secara spesifik meliputi beberapa unsur. Yang pertama, sebelum ketentuan ataupun pasal-pasal dalam undang-undang diberlakukan, perlu ditetapkan terlebih dahulu pasal bersangkutan di mana kemungkinan penyalahgunaan tersebut direalisasikan. Kedua, perlu ditetapkan definisi keberadaan posisi dominan, yaitu definisi besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Pada umumnya, korporasi memiliki kegiatan untuk menjalankan sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan bagi korporasi tersebut. Namun, keuntungan yang didapat harus sesuai dengan undang-undang dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Namun, ketika korporasi memperoleh keuntungan dengan cara yang dilarang oleh undang-undang, seperti penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan kerugian yang sedemikian rupa yang tidak hanya dialami oleh konsumen namun juga pelaku usaha lain. Kesimpulan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pelaku usaha dapat dikatakan menyalahgunakan posisi dominan yang memiliki jika terbukti dengan analisa telah melanggar unsur yang ada di dalam pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebuah penyalahgunaan posisi dominan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi jika memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku yang dilarang oleh undang-undang. Untuk bagian yang kedua, yaitu unsur penyalahgunaan posisi dominan sebagai kejahatan korporasi, yaitu kesalahan terhadap korporasi. Dalam hal ini, kesengajaan terkait penyalahgunaan posisi dominan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi dapat dilihat dari politik perusahaan atau kegiatan nyata perusahaan tersebut. Dari hasil tindakan tersebut dapat melihat kesengajaan sehingga dapat ditentukan unsur kesalahan bagi korporasi, karena dari politik perusahaan dapat menimbulkan sebuah praktik-praktik yang
dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, tidak sebatas hal tersebut, jika fakta sudah berbicara bahwa korporasi melakukan perbuatan yang berdampak pada kerugian besar bagi pihak lain atau masyarakat.